Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM yang beranggotakan 1. Mariani Ika Lestari, 2. Rizky Ayu Vitasari, 3. Wulan Aktamiati, 4. Aulia Fatarani, 5. Bagas Rizky Lintang Putra Pratama. Definisi pelatihan. 1. Menurut Matis tahun 2002, pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. 2. Payaman Simanjuntak tahun 2005 mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia atau human investment untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. 3. Ivan Sevis tahun 2008. Pelatihan atau training adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang atau sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. 4. Gary Dessler tahun 2009. Pelatihan adalah proses mengajarkan keterampilan dasar yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Metode-metode pelatihan. 1. Reading. Membaca membutuhkan usaha tambahan peserta pelatihan untuk memvisualisasikan apa yang dibaca. 2. Lecture Style Presentation. Ilustrasi dalam bentuk slide yang merangsang sensor lain dari peserta pelatihan atau gaya bercerita yang dapat merangsang emosi peserta untuk topik tertentu dapat membantu penyerapan yang lebih tinggi. 3. Demonstration. Metode ini paling banyak digunakan untuk memberi pelatihan terkait pekerjaan fisik atau membantu interpersonal skill seperti teknik mengedit, teknik menjawab telepon, dan sebagainya. 4. Interactive demonstration. Melibatkan peserta pelatihan, meminta mereka melakukan sesuatu atau mempraktekkan sesuatu. 5. Group discussion, yaitu diskusi untuk melakukan suatu tugas atau menggali ide-ide baru. Metode ini akan merangsang peserta pelatihan untuk mereproduksi, memikirkan berulang-ulang secara intensif apa yang terkandung dalam materi pelatihan. Metode ini juga mempunyai daya serap yang tinggi. 6. Role playing. Role playing biasanya digunakan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal atau kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. 7. Kekuatan game. Game membangun keterlibatan dan menciptakan efek kinestetis atau gerakan dan juga dapat memecahkan ketegangan. Ketiganya sangat membantu dalam meningkatkan penyerapan materi pelatihan ke dalam ingatan peserta pelatihan. Prinsip-prinsip pembelajaran terbagi menjadi 5, yaitu partisipasi, repetisi, relevansi, pengalihan, dan umpan balik. Salah satu prinsip belajar dapat dikatakan bahwa pada umumnya proses belajar berlangsung dengan lebih cepat dan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh diingat lebih lama. Repetisi adalah semua informasi yang pernah diterima oleh seseorang tersimpan di otaknya. Hanya saja, agar supaya dapat digunakan, informasi tersebut perlu diangkat ke permukaan. Caranya ialah melalui repetisi atau pengulangan. Pengertian relevansi, menurut teori proses belajar mengajar, kegiatan belajar berlangsung dengan lebih efektif bila bahan yang dipelajari mempunyai relevansi tertentu dan mempunyai makna konkret apabila yang dipelajari itu relevan dengan kebutuhan seseorang. Pengalihan pengetahuan dan keterampilan adalah pengalihan bisa terjadi karena penerapan teori dalam situasi nyata atau karena praktek yang bersifat simulasi. Dengan melalui suatu sistem umpan balik, peserta pelatihan mengetahui apa tujuan pelatihan dan pengembangan tercapai, baik dalam bentuk pengetahuan baru maupun keterampilan yang belum dimiliki sebelumnya. Evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah proses yang menentukan kesuksesan pelatihan. Evaluasi diperlukan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan program pelatihan, karena agar bisa mengetahui berapa banyak usaha latihan ini bisa mengubah perilaku dari peserta sesuai yang diharapkan oleh pelatih. Fungsi evaluasi yaitu sebagai pengendali proses pelatihan. Evaluasi pelatihan lebih mengarah pada peninjauan kembali proses pelatihan dan menilai hasil pelatihan.
Adapun tujuan evaluasi pelatihan, yaitu 1. Mendapatkan informasi tentang pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Mendapatkan jalan keluar untuk segala persoalan. 3. Mengetahui hasil pembelajaran peserta. Dan masih banyak lagi. Langkah-langkah evaluasi pelatihan. 1. Evaluasi level 1 atau evaluasi awal. Dimulai dengan tujuan dan mengetahui reaksi peserta terhadap materi yang diberikan. Minat dan keaktifan peserta dalam pelatihan menjadi indikator bahwa peserta dapat mengikuti pelatihan dengan antusias dan penuh semangat. 2. Evaluasi level 2 atau evaluasi belajar. Mengetahui seberapa besar tingkat kompetensi peserta. Apakah setelah pelatihan berakhir, ada perubahan dari aspek pengetahuan, keterampilan, atau perilaku kerja ke arah yang lebih baik, sesuai tujuan diselenggarakannya pelatihan. 3. Evaluasi level 3 atau evaluasi hasil. Hasil akhir dalam hal ini dapat berupa indikator-indikator kerja yang nyata, seperti kenaikan produktivitas, peningkatan laba, penurunan biaya, penurunan tingkat kesalahan, peningkatan kualitas, dan penurunan keluhan pelanggan. Dengan kata lain, pelatih mendapat informasi yang dibutuhkan dari evaluasi-evaluasi ini. Kesimpulan, berdasarkan beberapa definisi di atas, maka pelatihan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan berupa pengetahuan dan keahlian yang dapat diterapkan dalam bidang kerja masing-masing karyawan, sesuai dengan kebutuhan karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.